Bab 1741, Lonceng Sungai Darah, 0. 10.000 hantu, usir 0 jiwa. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Boom, suara memekakkan telinga bergema di seluruh pedalaman gurun seperti murka dewa. Saat kedua metode itu habis, seluruh pedalaman gurun sepenuhnya diselimuti alam ilahi pemakan surga dari Dewa Pemakan Jiwa. Mantra hitam yang tak terhitung jumlahnya meresap ke alam ilahi, memicu tubuh Dewa Pemakan Jiwa seperti dewa sejati, yang tidak dapat digoyahkan. Pada saat yang sama, di sekitar Dewa Pemakan Jiwa, sebilah pedang yang semuanya digariskan oleh mantra hitam meledak dengan semburan kekuatan tertinggi yang melahap langit dan melahap bumi, diam-diam merangkak di sampingnya. Tabrakan. Di sisi lain, tubuh penguasa jiwa berubah menjadi aliran cahaya, memegang pedang penghancur jiwa prajurit jahat, dan dalam sikap menghancurkan dunia, dia menikam penguasa pemakan jiwa, dan kemanapun dia lewat di sepanjang jalan, kutukan hitam Wen itu benar-benar dilenyapkan olehnya, dan bahkan ruang domain menelan para dewa diblokir olehnya. Maju. Dengan jentikan lagu utama Soul Eater, bilah hitam yang terbuat dari kekuatan sumber Soul Eater juga meledak dengan aura yang sangat suram, dan melesat langsung ke Lord of Soul. Hahaha, Master of Soul Eater, keluhan di antara kita selama bertahun-tahun, mari kita pahami. Jatuh padaku. Dengan teriakan keras, darah Lord of Lee Soul muncul di sekujur tubuhnya, dan semuanya dituangkan ke dalam Soul Killing Sword. Pada saat itu, Soul Killing Sword tampaknya ditarik, dan aura berdarah yang cerah menyembur keluar seperti pegas, dan segera dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya pedang berwarna darah 1000 zang, dan samar-samar membawa aura kuat yang menghancurkan dunia. Boom! Keduanya menyerang dalam sekejap, dan kemudian ledakan bergema di seluruh langit, menyebar sepenuhnya. Tabrakan. Energi berwarna hitam dan darah, yang berpusat di wilayah Dewa Pemakan Surga, sepenuhnya berubah menjadi riak energi penghancur, menghantam pedalaman gurun, dan bahkan beberapa bukit di atas pedalaman gurun. Setelah menyentuhnya, ia langsung menghilang. Retak. Dengan suara, alam Dewa Tian-Tian hancur total, dan langit kembali ke warna aslinya, tetapi langit yang berantakan saat ini menampakkan kesuraman, jelas sudah penuh dengan lubang. Akhirnya, selesai. Perlahan memegang pedang penghancur jiwa prajurit jahat Seon, penguasa jiwa Li berdiri dengan tenang di awan, menyaksikan wilayah Dewa Pemakan Surga hancur total, dan bahkan napas pemakan jiwa pun lamban, berbisik. Aku telah merencanakannya sejak lama, meskipun aku telah membayar harga yang sangat menyakitkan, tetapi semuanya sepadan. Karena dia tidak hanya memanen banyak api suci di tubuh Xiaoyan, tetapi juga jimat pemakan jiwa dari domain pemakan jiwa dan salah satu prajurit jahat, pertempuran yang begitu memuaskan membuat Master Jiwa Li tidak bisa menahan tawa liar. Belum lagi banyaknya api suci di tubuh Xiaoyan, ditambah jimat pemakan jiwa nomor 11 pada peringkat prajurit jahat, kali ini, Master Jiwa Li sendiri adalah pemenang terbesar. Mulai sekarang, Master Jiwa Li akan sepenuhnya mengambil alih alam pemakan jiwa, dan Master Jiwa Li akan mengendalikan dua area terbesar di dunia hantu. Seiring berjalannya waktu, bahkan pusat alam hantu dengan postur paling kuat akan sepenuhnya bersujud di kakimu sendiri. Memikirkan hal ini, Lord of Lee Soul terkejut. Ding-ding. Tepat saat Lord of Lee Soul diam-diam bersukacita, suara ajaib yang menembus langit dan bumi perlahan menyebar. Gulong. Dengan getaran dari suara iblis itu, penguasa jiwa Li hanya merasakan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan bahkan jiwanya pun menjadi tidak terkendali. Penguasa jiwa Li, masih terlalu dini untuk mengatakan menang sekarang. Namun begitu suara itu jatuh, riak-riak kehancuran menghilang, dan seorang pria kuat yang memegang lonceng berwarna darah perlahan berdiri di puncak langit. Penguasa pemakan jiwa, kau tidak mati. Bagaimana mungkin? Melihat penguasa pemakan jiwa berdiri tanpa cedera di awan, keterkejutan muncul dari mata penguasa jiwa Li. Betapa tirani penghancur jiwa itu, dan penguasa jiwa Li, untuk berjaga-jaga, tidak ragu-ragu untuk menghabiskan darahnya sendiri untuk melemparkan pedang jiwanya. Pukulan kuat di bawah pukulan yang begitu berat tidak melenyapkan penguasa pemakan jiwa, atau bahkan tanpa cedera, ini membuat hati penguasa jiwa Li tanpa sadar menjadi waspada. Lord of Soul Li menatap masa lalu, hanya untuk melihat bahwa di telapak tangan Lord of Soul Eater saat ini, sebuah lonceng kecil yang telah berubah menjadi merah perlahan muncul, dan penutup pelindung merah ada di sekujur tubuhnya, melindungi Lord of Soul Eater seperti tirai langit, dan bahkan serangan Seon dari penghancur jiwanya sendiri,
hanya membuat penyok penutup merah itu tanpa kerusakan apapun. Setelah beberapa saat terkejut, ekspresi Lord Li Sol tertarik oleh belenggu berwarna darah di sekitar Lord of Soul Eater. Di atas belenggu berwarna darah ini, ada kekuatan yang sangat kuat dan menyeramkan. Di bawah kekuatan ini, bahkan pisau penghancur jiwa sedikit lebih rendah. Dan kekuatan ini, yang semuanya muncul dari lonceng merah. Prajurit jahat lainnya, bagaimana mungkin, melihat bahwa lonceng kecil itu benar-benar membuat hatinya bergetar, Lord of Li Sol berkata dengan gemetar. Total ada 12 prajurit jahat di dunia hantu, yang masing-masing berisi kekuatan tertinggi yang tidak dapat diprediksi. Dan meskipun jimat pemakan jiwa hanya berada di peringkat ke-11, di tangan penguasa pemakan jiwa, itu sudah cukup. Itu setara dengan 9 prajurit jahat teratas, dan meskipun begitu, masih ada celah besar antara dia dan pembunuh jiwa peringkat ke-7, jadi Li Hun merasa bahwa dia pasti akan menang kali ini. Tetapi saat ini, lonceng merah kecil di tangan penguasa pemakan jiwa juga merupakan prajurit jahat, dan dilihat dari penutup pertahanan merah dan belenggu yang menahan serangan pembunuh jiwanya sendiri. Pembunuh jiwa peringkat ke-7 lebih kuat. Ini adalah lonceng sungai darah. Penguasa pemakan jiwa melambaikan tangan dengan santai, menyebarkan penutup pertahanan dan belenggu merah di sekelilingnya, dan menatap penguasa jiwa Li dengan acuh tak acuh. Lonceng sungai darah peringkat ke-6. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, ekspresi Tuan Li akhirnya menjadi tak tertahankan. Dia tahu bahwa dia juga seorang reinkarnasi. Jika penguasa pemakan jiwa menggunakan kekuatan 2 prajurit jahat pada saat yang sama, dia akan menjadi satu-satunya yang baru bisa mengalahkannya setelah melangkah ke tingkat guncangan pertama. Jika tidak, akhir hidupnya akan menjadi penghancuran diri. Berakhir, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Mari kita akhiri keluhan ini dengan kejatuhanmu hari ini. Setelah beberapa saat, di tangan penguasa pemakan jiwa, lonceng sungai darah merah dan jimat pemakan jiwa hitam muncul bersamaan. Kekuatan mengerikan yang dapat membuat segalanya pucat. Jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki 2 prajurit jahat, kamu dapat melenyapkanku. Teknik Jiwa Wan, Jiwa Darah Langit. Pada saat ini, hati Li Hun akhirnya dipenuhi dengan sedikit rasa takut gelombang jika pemakan jiwa benar-benar membiarkan pemakan jiwa mengambil inisiatif untuk menggunakan 2 prajurit jahat itu, dia hanya akan memiliki satu cara untuk binasa. Boom! Begitu suara itu jatuh, penguasa jiwa Li tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan pisau penghancur jiwa di tangannya meledak dengan darah yang menyilaukan. Sang penguasa tidak ragu-ragu terlalu lama, pedang pembunuh jiwa tiba-tiba bergerak ke arah pergelangan tangannya. Pergelangan tangannya terpotong olehnya, darah mengalir, dan darah merah langsung diserap oleh pedang pembunuh jiwa. Hei! Pedang pembunuh jiwa menyerap kekuatan darah yang begitu besar, dan tiba-tiba bayangan jahat ilusi tiba-tiba muncul dari bilahnya, dan segera melayang di atas kepala Tuan Jiwa Li, memegang pedang pembunuh jiwa yang memancarkan cahaya darah tak berujung. Pisau itu, seperti hantu sungguhan yang turun, sangat suram. Mati! Melihat tindakan Tuan Li, Tuan pemakan jiwa tiba-tiba melipat telapak tangannya, dan Sue Heling meledak dengan suara yang tajam. Menambahkan garis-garis hitam jimat pemakan jiwa, dalam sekejap, seluruh langit dikelilingi oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya, makhluk jiwa sepenuhnya membuka jalan. Pada saat ini, puluhan ribu hantu seram dan roh suci jiwa diam-diam merangkak di kaki dewa pemakan jiwa. Itu ada di tubuh, diukir dengan mantra hitam jimat pemakan jiwa, bahkan di lonceng-lonceng sungai darah. Ke bawah, ada niat membunuh yang tak ada habisnya di pupil. Mereka dengan rendah hati membungkuk di kaki pemakan jiwa, seperti raja mereka yang paling dihormati. Pada saat ini, kekuatan ilahi seperti api, dan dewa pemakan jiwa adalah penguasa terkuat di dunia ini. Adapun dewa jiwa Li, dia agak bisa dibuang seperti peran pendukung, pedang dewa dan hantu, pedang penghancur jiwa. Melihat pertempuran mengerikan dari penguasa pemakan jiwa, penguasa jiwa Li dapat dengan jelas merasakan hilangnya energi yang cepat antara langit dan bumi, dan bahkan memiliki penolakan yang sangat kuat terhadap dirinya sendiri. Waktu meraung langsung, mengikuti pembukaan penguasa jiwa, kulit seperti hantu di atas kepalanya perlahan muncul, dan kemudian dia dengan lembut mengangkat pisau penghancur jiwa yang berlumuran darah, dan dengan lembut melambaikannya ke arah penguasa pemakan jiwa. Pada saat ini, penguasa jiwa Li memiliki wajah muram, pupil matanya penuh dengan darah, dan darah masih mengalir ke hantu dan dewa di pergelangan tangannya. Serangan oleh penguasa jiwa ini, rencananya selama 1000 tahun, dihancurkan dalam satu gerakan. Menyerap begitu banyak darah dari sumbernya,
telapak tangan hantu dan dewa tiba-tiba membengkak, dan dalam waktu singkat, ukurannya menjadi 1000 kaki, telapak tangan bergetar, hantu dan dewa langsung terpisah dari penguasa jiwa, dan pisau pemusnah jiwa di tangannya menembus langit di bawah tatapan ngeri semua orang, dia meledakkan dewa pemakan jiwa. Serangan yang begitu tajam dan mengerikan, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi hanya dapat menghindari ujungnya untuk sementara. Melihat hantu besar yang tampak seperti hantu dan dewa, dan energi dan cahaya darah dari pisau pembunuh jiwa 1000 zang, dewa pemakan jiwa tersenyum santai, dan suara tuannya jatuh, menembus seluruh langit, seluruh langit. Kursi ini menggunakan lonceng sungai darah, kekuatan jimat pemakan jiwa. Jumlah 10.000 jiwa, usir ribuan jiwa. Bersama-sama untuk membunuh iblis. Suara itu seperti suara bahasa Sanskerta, yang terpancar ke setiap inci pasir kuning di pedalaman gurun, membawa serta kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Weng Ham, saat suara pemakan jiwa jatuh, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam merangkak di bawah kakinya, di atas tubuh ilusi, meledak menjadi cahaya merah dari kedua mata, dan mantra-mantra hitam di seluruh tubuh terus menggeliat, tubuh bergetar, dan ternyata ditembakkan langsung ke hantu dan dewa. Kekuatan hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya adalah kekuatan Sueheling. Sueheling mengumpulkan hantu-hantu tirani yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkannya dengan cara khusus untuk membentuk serangan mereka yang paling tirani. Wen, kekuatan mengerikan yang cukup untuk melahap semua hal, pasukan dunia hantu yang perkasa ini cukup untuk menghancurkan pasukan manapun atau bahkan melenyapkan pusat kekuatan samsara. Gulu-gulu, untuk sementara waktu, langit melonjak, dan awan yang tak terhitung jumlahnya mundur, seolah-olah mereka takut bahwa keduanya akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi dan menyerangnya. Klang-klang-klang, hei! Lonceng sungai darah di tangan dewa pemakan jiwa meletus dengan suara yang sangat jelas, tetapi setiap kali suara ini berbunyi, kekuatan seluruh pasukan hantu akan meroket. Adapun mantra hitam yang dipancarkan oleh setiap goncangan jimat pemakan jiwa, semuanya disuntikkan ke pasukan hantu. Gemuruh, badai konfrontasi yang mengerikan datang dengan tenang pada saat tertentu. Di langit, aura berdarah gila menyebar sepenuhnya, dan perlindungan pertahanan semua orang di bawah dan pasir kuning di atas gurun langsung berubah menjadi ketiadaan, dan sentuhan depresi muncul di hati semua orang. Menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, bahkan tanah harta karun yang berharga di pedalaman gurun, benar-benar runtuh pada saat ini, langit berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya seperti cermin yang pecah, dan untuk sementara waktu, di atas gurun di bawah, itu berubah menjadi jurang yang tak terhitung jumlahnya, untuk mencolok. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi benar-benar meruntuhkan ruang. Setelah beberapa menit, ledakan dan fluktuasi di langit perlahan menghilang, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya kembali ke dewa pemakan jiwa. Meskipun mereka terluka, tetapi selama dia kembali ke lonceng kolam darah, tidak akan lama sebelum dia mendapatkan kembali puncaknya. Di sisi lain langit, ada sosok dengan napas yang sangat lamban dan darah merah di sekujur tubuhnya. Dia tampak sedikit malu. Dia memanjat dari awan darah di bawah kakinya dengan susah payah, menatap Lord of Soul Eater dengan kebencian. Lord of Soul Eater ditelan hidup-hidup. Kamu kalah. Setelah beberapa saat, Soul Eater berkata dengan lembut. Hahaha, Master of Soul Eater, meskipun kamu mengalahkanku hari ini, kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan memulihkan kekuatanku di masa depan, dan aku akan membawa kembali semua rasa malu hari ini. Melihat penampilan Lord of Soul Eater yang acuh tak acuh, Lord of Lee Soul tertawa terbahak-bahak. Guru, jangan biarkan dia pergi. Guru, ini adalah pelakunya yang telah menyebabkan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di domain pemakan jiwa kita. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Melihat kemenangan di depan mata, suara-suara bersemangat jatuh satu demi satu. Sepertinya ada beberapa fluktuasi yang familiar. Xiao Yan tidak berbicara, tetapi menatap kekosongan yang mulai mengalir. Tampaknya sudah ada aura yang familiar di sini, dan dia perlahan tenggelam. Apakah kamu begitu percaya diri? Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Penguasa pemakan jiwa mengabaikan senyum jiwa Lord Li, dan berjalan menuju awan darah tempat jiwa Lord Li berdiri. Di telapak tangannya, lonceng sungai darah dan alam pemakan jiwa berputar bersama, mendorong napas pemakan jiwa ke puncak. Di sisi lain, penguasa jiwa Li seperti orang yang sekarat, dengan napas lamban dan darah di tubuh, kekuatan dalam pertempuran. Kita secara pribadi ditunjuk oleh orang dewasa di pusat dunia hantu.
Jika kau membunuhku, aku takut. Penguasa jiwa Li bersandar padanya dan berkata sambil tersenyum. Pusat dunia hantu. Apakah dunia hantu bahkan merupakan alam tempat makhluk tertinggi dari 1000 dunia agung berada? Namun, tempat macam apa itu? Kau, orang yang sekarat, juga layak menyebutkannya kepadaku. Mati, pusat, dunia hantu, kursi ini belum ditempatkan di mataku. Mendengar bahwa penguasa jiwa Li masih begitu mengancam ketika dia akan mati, pemakan jiwa mengangkat tangannya, dan kedua prajurit jahat itu meledak dengan sinar kematian, menghadap Tuan Jiwa Li yang meledak. Melihat penampilannya, itu sangat mengherankan pembunuh terakhir, mencoba untuk benar-benar melenyapkan penguasa jiwa Li. Tidak, Dewa Jiwa berusaha keras menggerakkan tubuhnya, dan segera menggoyangkan tubuhnya yang rusak parah, mencoba menghindari pukulan dahsyat dari Dewa Pemakan Jiwa, tetapi mendapati bahwa dia hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna, dan segera matanya mengerikan, di pupilnya menunjukkan rasa tidak mau, menatap Dewa Pemakan Jiwa. Cahaya kematian yang meledak dari kedua prajurit jahat itu bergetar sedikit gelombang dan melesat ke arah Dewa Jiwa Li. Jika terkena, Dewa Jiwa Li akan terluka parah. Hanya tulang-tulangnya yang tersisa, dan bahkan jiwanya akan sepenuhnya dilenyapkan olehnya. Maaf, kamu tidak bisa membunuhnya. Tepat ketika Dewa Jiwa Li menyerah, matanya terpejam dan dia diam-diam menunggu kematian, sosok kesepian yang mengenakan jubah hitam menutupi wajahnya perlahan jatuh dari tanah. Melangkah keluar dari kehampaan, tangan giok ramping itu segera menggenggam cahaya seperti kematian, dan cahaya kematian, yang cukup untuk menghancurkan semua hal, hancur diam-diam, dan bahkan tidak membawa kekuatan apapun. Aku tidak merasa kasihan padamu. Pada saat ini, Lord Li Hun membuka pupilnya tanpa wajah, tetapi dia berkata tanpa daya. Kamu tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa yang menembak sekarang. Dia telah menggunakan duo Qifei dari awal hingga akhir, menggunakan kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, dan bahkan kekuatan Thunder Lord, untuk menyegel seluruh Li Sol Realm, sehingga orang luar tidak dapat merasakan pemandangan yang terjadi di sini. Hubungan dengan Xiao Yan sengaja dirancang oleh Lei Shan untuk memenjarakan Du Qifei, pada akhirnya, itu hanya untuk jalan reinkarnasinya sendiri, untuk api suci Xiao Yan, dan untuk keegoisannya sendiri. Dia malu dengan Du Qifei. Dia tidak layak menjadi penguasa wilayah ini, dan dia tidak layak menjadi paman Du Qifei. Itu sebenarnya adalah kekuatan reinkarnasi. Penguasa pemakan jiwa baru saja memobilisasi kekuatan kedua prajurit jahat itu beberapa kali, dan sekarang ki pertempuran di tubuhnya sudah hampir layu. Pada saat ini, seorang pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi muncul di Du, dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. Jika pembangkit tenaga listrik reinkarnasi ini bersikeras melindungi penguasa jiwa Li hari ini, saya khawatir penguasa jiwa Li tidak akan jatuh hari ini. Bagaimanapun, banyak bawahan penguasa pemakan jiwa berada di penguasa jiwa Li saat ini. Itu tidak terlalu baik untuk domain jiwa Li dan domain pemakan jiwa. Pada saat ini, situasi yang telah diperbaiki sebenarnya telah berubah lagi, tetapi situasi keseluruhan telah diputuskan, dan saya tidak tahu apa hasil akhirnya, apa yang terjadi. Di pedalaman gurun yang runtuh, potongan-potongan puing terus berjatuhan, seolah-olah akan meledak sepenuhnya kapan saja. Pada saat ini, ketiga pria kuat itu berdiri di awan, dan bahkan kekuatan pada mereka adalah reinkarnasi. Tetapi ketika sosok berpakaian hitam ini baru saja muncul, Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Jelas, napas orang ini sepertinya membuatnya merasa familiar. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak bisa menahan dorongan di dalam hatinya, tubuhnya bergetar, dan dia langsung menuju ke langit. Dia ingin memastikan dugaannya. Adik junior kecil, apa yang kamu lakukan? Hao Nier terkejut ketika dia melihat ini. Dia baru saja akan menghentikan Xiao Yan, tetapi dia dihentikan oleh Yu'er dan Heishan Longlang. Lepaskan dia, orang itu, dia pasti ada hubungannya dengannya. Heishan Longlang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lagi pula, ketika dia melewati zona reinkarnasi merah di tengah kuil, dia memperhatikan napas orang ini, tetapi orang ini tidak dia mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi ancaman dari dua gunung guntur, jadi serigala naga setan hitam menyimpulkan bahwa dia pasti ada hubungannya dengan orang di depannya. Yang mulia, ini adalah masalah antara domain pemakan jiwa saya dan domain jiwa Li. Setelah kebuntuan singkat di atas langit, penguasa pemakan jiwa sedikit menahan aura kedua prajurit jahat itu, dengan nada yang mantap.
Saya tahu ini tentang domain kedua Anda. Saya tidak ingin ikut campur, tetapi orang ini dan saya memiliki hubungan yang sulit. Saya tidak ingin dia mati. Qianying berpakaian hitam berkata dengan nada meminta maaf. Tidak mungkin, orang ini melakukan banyak kejahatan. Jika dia tidak membunuhnya sepenuhnya hari ini, aku khawatir dia akan menjadi iblis pembunuh di masa depan. Bagaimanapun, dia dapat menggunakan nyawa bawahannya untuk memberi penghormatan pada jalan reinkarnasinya sendiri. Ini saja merupakan dosa yang tidak dapat diampuni. Penguasa pemakan jiwa segera mendengus ketika mendengar kata-kata itu. Denganku, dia tidak bisa mati. Tentu saja kejahatan yang dia lakukan akan membayar harganya, tetapi dosa tidak menyebabkan kematian. Sebaliknya, jika kamu menginginkan kompensasi apapun, bicaralah saja. Premisnya adalah dia tidak mati. Qianying yang berpakaian hitam juga tampaknya melihat sosok kecil terbang ke arah sini dari jurang di depannya. Nada suaranya sedikit melunak, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Ketika mereka berdua bertemu lagi, sungguh beruntung bahwa mereka akan seperti ini. Kamu, penguasa pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, dan segera menjadi marah. Jika bukan karena ketakutan terhadap pembangkit tenaga reinkarnasi misterius dan bawahan di belakang Xinxian, penguasa Soul Eater mungkin sudah bertarung dengannya. Guru, tepat ketika Soul Eater kebingungan, sosok Xiaoyan datang ke sisi Soul Eater. Kenapa kau di sini? Turunlah. Melihat Xiaoyan datang ke sini, Soul Eater tidak dapat menahan diri untuk berteriak, seorang ahli tingkat reinkarnasi tidak dapat digoyahkan olehnya. Guru, Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Singkirkan semua ini, dan serahkan sisanya padaku. Xiaoyan tersenyum perlahan, tapi, mata Soul Eater berkedip-kedip, dia hanya ingin membantah Xiaoyan, tetapi melihat tatapan tegas di pupilnya, dia berkata tanpa daya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Xiaoyan. Bagaimanapun, dia sudah dalam kondisi kelelahan saat ini, dan tidak ada gunanya untuk mendukungnya dengan paksa. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan berhenti untuk menghancurkan seluruh wilayah Jiwali. Dia berkata dengan kejam, dan Soul Eater segera membubarkan hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, menurunkan tubuhnya, dan berkumpul menuju pasukan di bawah. Untuk sementara waktu, di langit, hanya ada 3 orang yang tersisa berdiri di atas awan darah seperti orang yang sekarat, penguasa Jiwali, Qianying berpakaian hitam, dan Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan menjadi dalam, dan dia melirik Soul Master yang malu di belakangnya dengan penuh kebencian, dan kemudian dia memperhatikan sosok berpakaian hitam itu. Qi Fei, sebuah suara lembut, tetapi mengandung makna mendalam yang tak berujung, terdengar. Regangkan, dalam sekejap, tubuh halus Qianying yang berpakaian hitam tiba-tiba menyusut dan bergetar. Xiaoyan, aku sudah lama tidak melihatmu. Setelah beberapa saat, tangan giok ramping itu langsung melepaskan pakaian hitam dari tubuhnya, memperlihatkan penampilan aslinya, dan sebuah suara ringan terdengar perlahan. Tempa Qi Fei, saat ini, dia telah banyak berubah dari masa lalu. Pupil matanya jernih dan cerah, alisnya melengkung, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, kulitnya yang tanpa cacat seperti bayi, rambut peraknya jatuh vertikal seperti air terjun, bahkan di atas rambut perak itu, jejak guntur abu-abu, mengalir perlahan, memicu temperamennya seperti peri yang ditinggalkan oleh malaikat. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat peri yang cukup membuat segalanya pucat di depannya, Xiaoyan butuh waktu lama untuk menahan sebuah kalimat. Aku masih aku. Tampaknya menyadari kekhawatiran Xiaoyan, Du Qifei tersenyum manis dan berkata, kamu. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar setelah mendengar kata-kata Du Qifei. Tapi dia pamanku. Ibuku meninggal lebih awal ketika aku masih muda, dan ayahku membesarkanku. Meskipun dia memperlakukanku dengan buruk, hubungan antara garis keturunan. Apakah kamu mengerti? Dan ini juga permintaan terakhir ibuku sebelum dia meninggal. Mata indah Du Qifei sedikit berkedip, dan dia memalingkan kepalanya, seolah-olah dia tidak ingin Xiaoyan memperhatikan air mata dan kesedihan di sudut matanya. Batuk-batuk, Mei Fei, terima kasih banyak. Saat aku membalas, wilayah Jiwali akan diserahkan kepadamu. Saat waktunya tiba, kau dan aku akan bergabung untuk memakan wilayah pemakan jiwa. Apa itu? Susu. Mendengar kata-kata Duo Qifei, Master Jiwali tersenyum. Selama dia tidak mati hari ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan. 2 syarat, tampaknya membuat banyak tekad,
Xiaoyan perlahan mengulurkan dua jari dan berkata kepada duo Qifei yang berbalik. Duan Qifei merasa lega saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia paling takut Xiaoyan tidak akan tahu bagaimana cara berubah, dan dia harus membunuh Master Jiwali. Saat itu, aku takut dia dan Xiaoyan hanya bisa putus asa. Bahkan jika duo Qifei tahu bahwa tidak mungkin baginya dan Xiaoyan mendapatkan hasil, tetapi jika mereka masih berteman, mereka dapat mempertahankan hubungan yang baik. Pertama, aku butuh Acachia dan Broken Enteritis. Xiaoyan berkata dengan tenang, tampaknya mempertimbangkan Du Qifei, dan membuat langkah mundur seperti itu. Hahaha, kamu sedang bermimpi. Acachia Broken Enteritis telah sepenuhnya ditelan olehku. Jika kamu menginginkan api suci ini, pergilah bermimpi. Hahaha, tidak. Mendengar kondisi Xiaoyan yang luar biasa, Master of Li Sol tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum tawa itu berakhir, sebuah tangan energi raksasa yang terjalin dengan pola guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah menembus dadanya, maka api merah muda dan kristal api suci merah muda akan sepenuhnya dirampas dari tubuhnya oleh tangan pola guntur raksasanya. Api akasia telah ditelan olehnya, dan sekarang telah langsung dirampas oleh duo Qifei. Mata Lord of Li Sol dipenuhi dengan darah merah, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Bahkan karena hilangnya api suci, kekuatannya juga telah jatuh dari alam reinkarnasi. Pada titik setengah reinkarnasi, sumbernya rusak, dan aku khawatir aku tidak akan dapat maju ke reinkarnasi di masa depan. Kedua, Lord of Li Sol, dia tidak boleh bertanggung jawab atas domain Li Sol selamanya. Murid Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya, ini sudah menjadi pengakuan terbesar yang dibuatnya. Aku berjanji padamu, kemarilah, kirim penguasa Jiwali ke hutan bayangan, dan jangan pernah melangkah. Dan saat suara Du Qifei jatuh, kekosongan itu menggeliat, dan napas yang sangat tirani muncul. Orang-orang ini sangat akrab dengan penguasa Jiwali, karena mereka semua adalah orang-orang tingkat tinggi di domain Jiwali, penguasa 4 kuil utama, dan pusat kekuatan yang bertanggung jawab atas banyak seni bela diri. Melihat sikap rendah hati mereka mereka benar-benar mengkhianati diri mereka sendiri dan menyerah pada Du Qifei. Tidak mengherankan bahwa ketika formasi jiwa darah Wumang diluncurkan, 3 kuil lainnya tidak terpengaruh oleh kekuatan besar. Ternyata, setan mereka telah berkhianat. Terlebih lagi, apa yang disebut hutan bayangan adalah tanah tandus, dan itu adalah area tempat para tahanan di penjara di wilayah Jiwali. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan pernah keluar. Tuan Jiwali adalah milik, dia telah menyerah, dan mereka yang tidak patuh telah dipenggal. Dia sudah dekat untuk memerintah wilayah Jiwali, tetapi sekarang vitalitas wilayah Jiwali rusak parah, dan pembangkit tenaga listrik wilayah pemakan jiwa terus-menerus menyerang, Anda lihat. Untuk sementara waktu, penguasa kuil utara adalah yang pertama berbicara. Sekarang Li Hunyu memiliki segalanya di tanganku, aku akan sepenuhnya mengendalikannya. Di masa depan, wilayah Jiwali tidak akan melakukan apapun di luar batas wilayah pemakan jiwa. Biarkan orang-orangmu membahas sisa kompensasinya. Aku akan mengeluarkan kekuatan pelindung Akademi Roh Bumi dan memberimu waktu 1 tahun untuk berkultivasi. Biarkan kamu kembali dengan aman ke wilayah pemakan jiwa. Aku lelah. Ayo pergi. Duo Qifei selesai berbicara, mengabaikan Xiaoyan dan para eksekutif puncak dari Soul Eater Domain, gemetar dalam kehampaan dan menghilang di sini. Bai Ze diinstruksikan untuk melanjutkan, mengumpulkan pasukan, mundur ke Earth Spiritual Academy, beristirahat selama beberapa bulan, dan berangkat untuk kembali ke Soul Devouring Domain. Nier, masalah kompensasi lainnya, Ni pergi untuk berdiskusi dengannya. Pergi, perang antara dua domain, mari kita akhiri seperti ini. Penguasa Soul Eater menggelengkan kepalanya sedikit. Qifei, terima kasih. Xiaoyan memegang Acachia Broken Enteric Inflammation dan Sein Yanjing di tangannya, dan membungkuk perlahan ke kehampaan tempat Duan Qifei menghilang, dan kemudian benar-benar menghilang di sini. Saat kerumunan menghilang, pedalaman gurun akhirnya tidak dapat mendukungnya, dan suara Peng meledak sepenuhnya, dan perang dua domain ini benar-benar berakhir, kecuali untuk beberapa hal kecil, perjalanan ke dunia hantu ini juga sepenuhnya berhasil. Beberapa bulan telah berlalu sejak Perang Dunia Kedua. Suatu hari, salah satu dari 5 halaman utama di Li Sol Domain, salah satu halaman Earth Spirit Academy. Wajar jika santai. Di halaman, Xiaoyan berdiri dengan tenang di sebuah pavilion, minum teh sendirian.
Sejak berakhirnya Perang Domain Kedua, tempat ini telah menjadi tempat kultivasi bagi banyak orang kuat di Soul Eater Domain, dan kekuatan Xiaoyan, dengan bantuan pertempuran ini, secara alami telah menembus 5 bintang akhir Fighting Immortal. Dengan Acachia dan Broken Enteritis, melangkah ke Six Star Fighting Immortal sudah dekat. Namun, Acachia Broken Enteritis dimaksudkan untuk menghidupkan kembali Mu Yingying, jadi Xiaoyan tidak menelannya, tetapi menyimpannya utuh. Si kecil, setelah beberapa saat, seorang pria datang perlahan. Senior Longlang, melihat ini, Xiaoyan perlahan bangkit dan tersenyum padanya. Aku harus pergi dan mencari tahu tentang iblis cahaya. Heishan Longlang berkata dengan sungguh-sungguh. Awalnya kali ini, aku datang untuk membawamu kembali ke dunia iblis untuk menghancurkan segel Tuan, tetapi masalah Tuan Iblis Cahaya sudah dekat. Ini adalah pil iblis. Ketika kau menangani masalah ini di tanganmu dan menghancurkannya, aku akan secara pribadi menghancurkan kehampaan dan pergi menjemputmu. Heishan Longlang tahu bahwa Xiaoyan juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan saat ini. Jadi dia tidak memaksa Xiaoyan, hanya karena dia punya banyak waktu, jadi dia mengesampingkan retakan segel itu, pembuka. Xiaoyan dengan lembut mengambil pil iblis hijau tua dan dengan hati-hati menyimpannya. Akan ada janji nanti. Melihat penampilan Xiaoyan seperti ini, serigala naga hitam tiba-tiba berubah menjadi meteor dan menghilang sepenuhnya di sini. Dari penampilannya, sepertinya dia pergi untuk memeriksa iblis cahaya. Retak. Dengan suara, saat serigala naga Heisha pergi, kehampaan di atas pavilion Xiaoyan tiba-tiba hancur, dan seorang pria tampan juga muncul. Situs web Cina New 81 memperbarui terminal seluler tercepat, HTTPS. Kita harus pergi, kamu. Si pemakan jiwa menatap Xiaoyan di depannya, dan berkata dengan penuh kasih. Kali ini, jika bukan karena Xiaoyan, aku khawatir nasib si pemakan jiwa akan terancam. Guru, aku tidak akan kembali bersamamu kali ini, aku ingin kembali ke benua Dodi. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang setelah perjalanan ke dunia hantu berakhir, kekuatan Xiaoyan juga telah membuat kemajuan besar. Jadi sekarang saatnya untuk mulai melakukan sesuatu tentang benua Dodi dan Suner. Orang baik bertekad untuk berada di segala arah, tetapi ingat, jika kamu membutuhkannya, semua kekuatan pemakan jiwa akan siap membantumu. Dan kapan saja, kami menyambutmu di rumah. Suara hangat Soul Eater menggetarkan hati Xiaoyan. Terima kasih, Guru. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan hidung yang sakit. Ini adalah piala pemicu jiwa Kidu. Aku tidak bisa menggunakannya lagi. Aku harap ini bisa membantumu. Tidak perlu memberikannya, ayo pergi. Penguasa pemakan jiwa meninggalkan harta karun misterius itu, dan segera menghilang di sini dengan lambaian tangannya yang besar. Tabrakan. Pada saat ini, sebuah kapal yang sangat besar tiba-tiba melonjak, yang jelas merupakan pertanda dari banyaknya pembangkit tenaga listrik di domain pemakan jiwa yang kembali ke domain pemakan jiwa. Sekarang, saat penguasa pemakan jiwa melangkah ke reinkarnasi dan kembali ke domain pemakan jiwa akan benar-benar menggantikan domain jiwa Li dan menjadi area terkuat di alam hantu, tetapi juga akan dihancurkan oleh alam hantu. Yang tertinggi di tengah memperhatikan bahwa tidak diketahui apakah itu adalah berkah atau kutukan. Guru, ketika aku melihat adik junior kecil ini lagi, aku takut dia akan tumbuh menjadi orang yang mengejutkan. Berdiri di dek kapal, Hao Nier berkata pelan. Menurutku juga begitu, sang pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Nier, setelah kau kembali, kau harus pergi dan mengakhiri masalah ini. Dosian telah tertekan di dalam hatimu, dan kau merasa kasihan pada gurumu. Sang master pemakan jiwa berkata, terima kasih, Guru. Hao Nier mendengar kata-kata itu, tersenyum tipis, dan berkata dengan tenang. Begitu suara itu jatuh, semua orang menghilang di sini. Dengan kepergian serigala naga setan hitam dan sang pemakan jiwa, Akademi Roh Bumi juga menjadi kosong, hanya tersisa Xiaoyan dan kekuatan besar bernama Sekte 10.000 Api yang dibentuk dengan susah payah oleh Xiaoyan. Di inti domain jiwa Li, di kuil. Putri, sekarang domain jiwa Li telah dikuasai sepenuhnya oleh kami. Penguasa jiwa Li telah menyusup ke hutan bayangan dan jiwa. Dengan batasan reinkarnasimu, dia tidak akan pernah bisa keluar dari hutan bayangan dan jiwa. Orang tua itu berkata dengan hormat. Bagaimana kabar orang-orang di domain pemakan jiwa? Duki Fei bertanya, duduk dengan tenang. Mereka semua telah pergi dalam beberapa hari terakhir,
hanya Xiao Yan yang tersisa. Kata paman, kemarilah, beritahu Xiao Yan untuk membiarkannya pergi dengan sekte 10.000 api di belakangnya. Perang ini benar-benar berakhir. Kita harus beristirahat dengan baik dan bersiap menghadapi ras jahat asing. Setelah beberapa saat, Duki Fei melambaikan tangannya, jalan. Putri, sekte api segudang juga merupakan kekuatan yang kuat. Jika demikian, bukankah itu akan murah untuk Xiao Yan? Mendengar kata-kata Duki Fei, Bo Lao dan pejabat senior lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan kesakitan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut pada Xiao Yan hanya karena menjadi pemakan jiwa? Di belakangnya, ada banyak kekuatan tertinggi yang mendukungnya. Tidak perlu membahas masalah ini lagi. Begitu suara itu turun, ketenangan kembali ke sini. Lupakan saja, mari kita hidupkan Ying Ying dulu. Di malam hari, Xiao Yan baru saja bangun dari pavilion dan berpikir dalam benaknya. Ini cara yang bagus, dan aku punya koordinat spasial tempat dia dilahirkan. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Xiao Senseng, yang tersembunyi di dalam tubuhnya, berkata. Kata-kata senior itu benar. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya berkibar karena kegembiraan. Sekarang setelah Acacia dan Broken Enteritis ada di tangan, pemulihan sudah dekat, tetapi yang paling sulit adalah koordinat spasial tempat dia dilahirkan. Bagaimana aku bisa tahu bahwa Xiao Senseng benar-benar tahu? Tuhan benar-benar membantuku. Awalnya mereka juga bagian dari klan Xiao kita gelombang sayang sekali. Lebih baik kau selesaikan urusanmu di sini dulu, dan aku bisa membawamu langsung ke tempatmu sekarang. Tapi di mana akhirnya, aku khawatir aku hanya bisa pergi, karena 9 orang lainnya di kuil 10 Yan Luo masih tidur, dan tinggal denganmu dengan gegabah hanya akan membawamu pada kematian. Xiao Senseng berkata dengan khawatir. Baiklah, Xiao Yan setuju, dan segera pergi ke sekte 10.000 api. Tuan Xiao Yan benar-benar pahlawan. Dia baru saja datang ke sekte Wan Huo, tetapi menemukan bahwa tempat itu telah sepenuhnya diperbarui. Huo Yun dan tim eksekutif tingkat tingginya mengelilingi aula dan tertawa. Semuanya, aku di sini kali ini untuk membawa sekte 10.000 api keluar dari sini dan pergi ke benua Dodi. Xiao Yan tidak bertele-tele dan berbicara langsung. Hahaha, Tuan, aku hanya menunggu kata-katamu. Semua anggota sekte Wan Huo bersedia menjadi dewasa, melewati api dan air, dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Seorang eksekutif senior berkata dengan emosi yang tinggi. Tuan, kami siap dan siap berangkat kapan saja, dan kami memiliki saluran ruang waktu yang disediakan oleh Dekan Akademi Spiritual untuk pergi ke benua Dodi. Waktu yang dibutuhkan cukup singkat. Master Sekte Huoi berkata sambil tersenyum. Petik 2. Tidak usah terburu-buru, tunggu aku beberapa hari, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Karena dunia hantu telah sepenuhnya berakhir, tidak perlu tinggal di sini. Besok, kita akan pergi ke tempat kelahiran Mu Ying Ying, dan jalan menuju kebangkitan ada di depan matamu.